Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wildayanti, Stambuk B1 B1 18332. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mazhab teori manajemen perubahan. Mazhab teori manajemen perubahan yaitu wacana tentang manajemen perubahan sangat diwarnai oleh pendekatan perubahan terencana yang dasar-dasarnya dirintis oleh Kurt Lewin tahun 1940 hingga 1980-an. Akan tetapi setelah kematiannya, pendekatan ini diambil alih dan menjadi fokus sentral gerakan pengembangan organisasi, khususnya di negara-negara barat. Bentuk awalnya pengembangan organisasi merupakan pendekatan perubahan yang memfokuskan perhatiannya pada peningkatan kinerja kelompok bekerja sama dengan agen perubahan, biasanya individu atau lembaga konsultan. Melalui proses pembelajaran, perusahaan mengupayakan wawasan baru terhadap situasi yang dihadapi dengan harapan mereka mampu mengidentifikasi dan memperoleh cara kerja sama yang lebih efektif. Hal ini merupakan konsekuensi dari nilai-nilai humanisme dan demokrasi yang mendasari perubahan terencana yang jika diidentifikasi sumbernya berasal dari keyakinan dan latar belakang pendirinya. Dalam perkembangan selanjutnya, pengaruh nilai-nilai ini semakin melonggar. Itulah yang membedakan para perintis yang banyak bertumpu pada pendekatan analitis dengan pendekatan yang lebih bersifat prediktif pada kurun waktu berikutnya, khususnya dari proponen gerakan pengembangan organisasi yang saat itu telah berkembang menjadi industri konsultasi. Bagian A yaitu mazhab teori manajemen perubahan. Manajemen perubahan bukanlah disiplin ilmu terpisah dengan batasan-batasan kaku yang terdefinisikan dengan jelas. Akan tetapi teori dan praktik manajemen perubahan melibatkan banyak disiplin serta tradisi ilmu-ilmu sosial, misalnya teori pendidikan dan pembelajaran manajemen membantu kita untuk memahami perilaku mereka yang mengelola perubahan. Hal ini tidak dapat dilepaskan sepenuhnya tanpa kita mengacu ilmu psikologi. Permasalahannya ini juga tidak dapat dibicarakan tanpa menyentuh epistemologi. Dengan demikian, tantangannya adalah cara menjangkau rentang yang cukup luas agar kita dapat mencakup dasar-dasar teoretis manajemen perubahan tanpa tersesat terlalu jauh dalam disiplin-disiplin yang berkaitan sehingga menyebabkan hilangnya fokus serta pemahaman. Dalam bab ini dibatasi mazhab pemikiran sebagai fondasi teori-teori manajemen perubahan berstandar, yaitu mazhab perspektif individual, mazhab dinamakan kelompok, dan mazhab sistem terbuka. 1. Mazhab perspektif individual. Pendukung mazhab ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu para psikolog behavioris dan Gestaltflirt. Para psikolog behavioris memandang perilaku sebagai hasil interaksi seseorang dengan lingkungannya. Bagi behavioris, semua perilaku dipelajari. Lihat, individu hanyalah penerima pasif data eksternal dan objektif. Salah satu prinsip dasar behavioris menyatakan bahwa tindakan manusia dikondisikan oleh konsekuensi yang diharapkan. Psikolog Gestaltflirt meyakinkan bahwa perilaku hanya menjelaskan sebagian dari konsep secara utuh. Bagi teoretikus Gestaltflirt, pembelajaran merupakan proses perolehan atau perubahan wawasan, pandangan, ekspektasi, atau pola pemikiran. Untuk menjelaskan perilaku seseorang, kelompok ini tidak hanya mempertimbangkan tindakan seseorang dan respons yang dimunculkan, tetapi juga interpretasi yang dibuat seseorang. 2. Mazhab dinamika kelompok. Sebagai salah satu unsur teori perubahan, mazhab ini memiliki sejarah sangat panjang. Mazhab ini menekankan pada pencapaian perubahan organisasi melalui tim atau kelompok kerja dibandingkan individu.
Levin menyatakan bahwa perilaku kelompok merupakan seperangkat interaksi simbolik dan daya-daya kekuatan yang tidak hanya mempengaruhi struktur kelompok namun juga mampu mengubah perilaku individu. Menurut Mazhab dinamika kelompok, untuk mendorong suatu perubahan tidak ada gunanya berkonsentrasi pada pengubahan perilaku individu. Masing-masing individu mendapat tekanan dari kelompok sehingga harus beradaptasi. Oleh karena itu, fokus perubahan mesti diputuskan pada tataran kelompok dan selayaknya berkonsentrasi untuk memengaruhi dan mengubah norma peran dan nilai kelompok. 3 yaitu mazhab sistem terbuka. Menurut mazhab sistem terbuka, organisasi terdiri atas berbagai subsistem yang saling berkaitan. Perubahan pada satu bagian sistemnya akan berdampak pada bagian-bagian lain dalam sistem, kemudian akhirnya pada kinerja keseluruhan. Organisasi dipandang sebagai sistem terbuka yang dijelaskan dalam 2 sudut pandang, yaitu pertama, organisasi terbuka dan berorientasi dengan lingkungan eksternalnya. Yang kedua yaitu organisasi terbuka secara internal, saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Bagian B, jenis perubahan. Jenis-jenis perubahan organisasi diklarifikasi berdasarkan ruang lingkup dan kedalamannya. Dean Anderson and Linda S. Ackerman endorse mengemukakan 3 macam tipe perubahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu developmental change adalah peningkatan terhadap sistem yang sudah ada. Developmental change merupakan perbaikan keterampilan, metode, standar kerja atau kondisi yang telah ada karena berbagai alasan tidak mengukur kebutuhan sekarang atau yang akan datang. 2 yaitu transitional change adalah implementasi keadaan baru yang sudah diketahui sebelumnya. Cara-cara dalam bekerja diganti dengan proses yang baru. Kuncinya adalah bahwa sistem lama digantikan dengan sistem baru dan sistem baru dikembangkan sebelum implementasi. Jenis perubahan biasanya melibatkan beberapa langkah seperti desain, pengembangan, uji coba, dan pelaksanaan yang bertahap. Yang ketiga yaitu transformational change merupakan pergeseran secara radikal dari satu keadaan ke keadaan lainnya sehingga secara signifikan memerlukan pergeseran budaya, perilaku, dan pola pikir untuk melaksanakan sepanjang waktu. C. Tipe dan bentuk perubahan organisasi. Perubahan organisasi yang direncanakan normalnya ditujukan untuk meningkatkan keefektifan terhadap satu atau lebih dari 4 tingkatan yang ada dalam organisasi, yaitu yang pertama, sumber daya manusia, yang kedua, sumber daya fungsional, yang ketiga, kemampuan teknologi, yang keempat, yaitu kemampuan organisasi. D. Kekuatan dan resistansi terhadap perubahan organisasi. Lingkungan organisasi selalu mengalami perubahan sehingga organisasi harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini agar mampu bertahan. Berbagai bentuk kekuatan yang ada di lingkungan sekitar organisasi antara lain yaitu yang pertama, kekuatan kompetitif, yang kedua, kekuatan ekonomi, politik, dan global, yang ketiga, kekuatan demografi dan sosial, yang keempat, yaitu kekuatan etika. Judson menggolongkan bentuk-bentuk resistensi terhadap perubahan dalam 4 kelompok yang semuanya berada dalam sebuah kontinum sebagai berikut, yaitu yang pertama, resistensi aktif, pengembangan organisasi, perubahan organisasi yang bersifat evolusioner dan revolusioner. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.